apa kabar? Alhamdulillah Bu Ica sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Bu Ica, ada waktu sebentar kita ngobrol. Saya mau di coaching nih, bisa? Boleh. Kira-kira apa nih yang mau dibahas selama beberapa waktu ke depannya? Iya, sebelumnya terima kasih. Jadi gini, saya nih memiliki permasalahan sedikit terkait cara siswa belajar di kelas 72 yang sepertinya kurang efektif, Bu. Oh, begitu. Lalu menurut Bu Eka, kurang efektifnya di mana, Bu? Ya, jadi gini, siswa saya terutama yang laki-laki sebagian ada yang meninggalkan bukunya, baik buku tulis ataupun buku paket di laci mejanya. Padahal meja tersebut kan dipakai bergantian dengan kelas siang, sehingga siswa tersebut sering melalaikan tugas dari guru dan juga pastinya jarang belajar di rumah, ya kan. Selain itu juga siswa tersebut sering kehilangan buku maupun alat tulisnya. Oh, jadi itu yang menjadi kegelisahan Ibu saat ini. Ya, betul sekali Bu Ica. Baik. Jadi seperti apa sih siswa yang Ibu inginkan? Saya ingin siswa sebelum belajar mempersiapkan proses belajarnya, baik secara akademik maupun sarana perlengkapan belajarnya, seperti alat tulis, buku, dan lain-lainnya, seperti itu. Kira-kira seberapa penting persiapan belajar siswa menurut Bu Eka? Ya, sangat penting Bu menurut saya, karena dengan adanya buku tersebut merupakan salah satu sumber belajarnya dan juga sebagai media belajarnya. Baik. Dari permasalahan tersebut, kira-kira yang Ibu Eka inginkan idealnya seperti apa, Bu? Yang saya inginkan idealnya seluruh anak belajar dengan membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu, tanpa meninggalkan bukunya di laci mejanya, sehingga diharapkan ketika di rumah pun dia bisa mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru di sekolah, dan juga bisa mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan oleh gurunya. Lalu menurut Bu Eka sendiri langkah-langkahnya apa saja yang harus dilakukan agar kondisi ideal yang Ibu inginkan tercapai? Ya, mungkin saya sebagai wali kelas mengingatkan jadwal di grup secara umum setiap hari, kemudian menanyakan tugas, memberikan motivasi dan arahan di grup secara menyeluruh, dan juga di sela-sela pembelajaran juga memberikan perhatian, memberikan motivasi secara individu, kemudian apalagi ya, koordinasi dengan ketua kelas untuk mengingatkan teman-temannya. Mungkin itu. Hmm, dari angka 1 sampai 10, ada di angka berapa kira-kira solusi yang Ibu lakukan mampu menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Sepertinya di angka 8 bisa, Bu. Oke. Terus hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam menjalankan rencana langkah-langkah tersebut kira-kira apa, Bu? Hambatannya bisa dari karakter peserta didik yang beragam, kemudian pengaruh lingkungan, baik dari keluarganya, kemudian teman-temannya dari kelas yang sama atau kelas lain yang masih suka meninggalkan bukunya di kelas, seperti itu. Begitu ya. Ya. Menurut Ibu, langkah yang paling prioritas yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini apa, Bu? Hmm, yang pertama, mengingatkan jadwal di grup, kemudian berkoordinasi dengan ketua kelas untuk mengingatkan teman-temannya, terus memberi motivasi baik secara umum atau individual. Baik. Apa indikator keberhasilan dari langkah yang Ibu kerjakan? Indikatornya, siswa akan mempersiapkan buku pelajarannya sesuai dengan jadwal mapel hari itu tentunya. Kemudian siswa juga mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan siswa mampu belajar dengan efektif.
Oke, oke. Terus antisipasinya apa nih dalam mengatasi hambatan yang disebutkan di awal? Eh, saya akan menyesuaikan karakteristik peserta didik, bagaimana cara menyampaikan informasi, memberikan motivasi dan perhatian saya kepada para peserta didik. Kemudian saya akan meningkatkan empati dan kepedulian saya terhadap para peserta didik. Kesimpulannya nih apa dari coaching yang kita lakukan beberapa menit ini, Bu? Ya, saya di awal tadi kan mengharapkan siswa yang siap belajar baik secara akademik maupun sarana belajarnya. Maka saya harus mengambil langkah-langkah untuk mewujudkannya. Itu kesimpulannya. Siapa saja yang dapat membantu Ibu menjalankan rencana langkah-langkah yang sudah Ibu susun? Siswa itu sendiri pastinya, kemudian kolaborasi dengan orang tua dan guru lainnya untuk mengingatkan anaknya menyiapkan tugas-tugas belajarnya. Kemudian adanya peran ketua kelas dan perangkat kelas untuk melaporkan perkembangan teman-temannya kepada wali kelasnya. Ya. Baik. Kira-kira kapan kita akan bertemu lagi untuk membahas tindak lanjut dari sesi coaching yang sekarang ini, Bu? Kapan ya, Bu? Sekitar 2 minggu ini mungkin bisa kita ketemu lagi untuk membahas progres yang sudah direncanakan. Baik, saya tunggu ya Bu kabar baiknya. Tetap semangat Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Ica atas coachingnya hari ini. Semangat. Terima kasih. Oke, selamat siang Bu Ica. Selamat siang Bu. Wah, ada apa nih Bu Ica? Kelihatannya kurang bersemangat hari ini. Iya nih Bu. Saya boleh minta tolong di coaching nggak Bu? Oh, tentu saja bisa Bu. Jadi dalam sesi coaching hari ini apa nih yang pengen Ibu capai? Jadi saya pengen dapat pencerahan dan semangat baru Bu untuk menciptakan kelas yang aktif dan bersemangat. Saya perhatikan murid saya kurang bersemangat dan bermalas-malasan saat jam pelajaran saya. Melihat itu, saya pun jadi bad mood. Bahkan parahnya, saya menjadi kurang nyaman untuk memimpin pembelajaran di kelas. Bawaannya tuh pengen marah dan kesel, Bu. Aduh, pokoknya jadi toksik banget, Bu. Jadi Bu Ica ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan murid yang kurang bersemangat di kelas ya Bu ya? Benar, Bu. Nah, kira-kira Ibu pengennya seperti apa dari kondisi murid yang Ibu ceritakan tadi? Saya pengennya murid-murid saya tuh bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas, fokus mendengar arahan saya, aktif bertanya, lalu mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab yang pada akhirnya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, Bu. Oke, menurut Bu Ica, seberapa penting semangat murid dalam proses belajar mengajar itu? Sangat penting, Bu. Suasana bersemangat merupakan salah satu ciri pembelajaran yang menyenangkan. Jika siswa, apalagi gurunya saja sudah tidak bersemangat, bagaimana bisa pembelajaran di kelas akan berjalan maksimal? Baik, sangat penting ya Bu ya. Oke. Kalau begitu, menurut Bu Ica nih, apa yang menjadi penyebab murid-murid kurang bersemangat dalam proses belajar mengajar tersebut? Apa ya? Apa gara-gara saya tidak pernah membuat perencanaan pembelajaran ya, Bu? Atau karena model, metode, ataupun media pembelajaran yang saya gunakan masih konvensional dan itu-itu saja? Oh, begitu menurut Bu Ica. Seharusnya kondisi ideal seperti apa yang harus Ibu lakukan? Mungkin
Saya harusnya mengupgrade diri ya Bu. Sebelum melakukan pembelajaran, saya merencanakan dengan matang dan menghiasi diri dengan ilmu terbarukan sehingga senjata saya menjadi jitu saat pelaksanaan pembelajaran, Bu. Yang pada akhirnya membuat pembelajaran jadi menyenangkan baik bagi guru maupun murid. Oke, selanjutnya untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, kira-kira apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan Ibu? Saya harus membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Selain itu, hal penting lainnya, saya juga harus bisa manajemen diri, bisa menampilkan dan menularkan energi positif agar murid saya menjadi bersemangat di kelas. Saya pun bisa menggunakan model dan media pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu yang dapat memenuhi kebutuhan murid sehingga pembelajaran menjadi jauh lebih menyenangkan dan penuh semangat. Lalu bagaimana dengan hambatannya? Kira-kira apa aja nih? Kalau hambatan sih pasti ada-ada aja Bu. Hehe. Dimulai dari diri saya, terbatas dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Tidak hanya itu, murid saya juga beraneka ragam kan dengan keunikannya masing-masing. Mungkin masih belum terbiasa dengan pembelajaran yang lebih Iya. dinamis, Bu. Yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan kelas yang aktif dan bersemangat? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya akan memulai memanajemen diri saya sendiri dulu, Bu, menjadi pemimpin pembelajaran yang dijadikan teladan dan menularkan semangat belajar. Dan tak lupa saya pun akan memperbaiki teknik pembelajaran yang saya gunakan. Lalu apa indikator keberhasilan dari langkah-langkah yang akan Ibu tempuh tersebut? Mungkin perasaan saya yang sebelumnya suka bad mood akan menjadi bahagia ketika mengajar di kelas. Murid saya pun terlihat aktif dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran, serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Oke, baik. Adapun hambatan yang ada, kira-kira bagaimana Ibu mengantisipasinya? Saya bisa mengupgrade diri dengan banyak berdiskusi bersama rekan sejawat yang berkompeten, Bu, mengikuti pelatihan dan seminar pendidikan, serta mengadakan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi keunikan murid saya. Oke. Kita sudah cukup ngobrol lama nih ya, Ibu. Jadi, apa yang didapat dari hasil coaching kita hari ini? Dari coaching hari ini, saya terbuka pikirannya, Bu, untuk mengantisipasi permasalahan kurang aktif dan semangatnya murid saya di kelas. Saya akan memperbaiki pola mengajar saya dan banyak berkolaborasi dengan orang-orang yang berkompeten agar bisa mengembangkan kemampuan saya sebagai seorang pendidik. Oke. Untuk mendukung hal tersebut, siapa saja nih yang dapat mendukung langkah-langkah yang sudah Ibu susun? Saya bisa minta dukungan guru atau pihak lain yang berkompeten di bidang pendidikan, terus rekan sejawat, lalu khususnya guru BK, Bu, karena guru BK yang mengerti tentang psikologi anak. Orang tua dan wali murid juga diperlukan dalam hal ini. Nah, kita sudah ada di penghujung obrolan nih, Bu. Ya. Kira-kira kapan nih kita akan ketemu lagi dan mengevaluasi langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Saya akan mengaplikasikannya dan kira-kira kita bisa ketemu lagi minggu depan. Bisa kan, Bu? Bisa dong, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu, untuk semuanya. Mari kita pulang, Bu. Ya, kembali ke ST. Yuk, pulang yuk.